Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah love reading yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, teman-teman, kita akan langsung shuffle kartunya dan kita akan segera mengetahui mengenai hubungan masa depan kamu, para Scorpio, dengan si dia yang kamu fokuskan di dalam readingan ini, oke? Iya, kita akan langsung mulai ya, teman-teman. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel My Tarot Indonesia. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan aku juga tidak lupa berterima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah setia menonton video-video yang ada di channel ini, dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, di sini kita sudah ada The Magician dan ada The Tower. Di sini ada Three of Wands. Ada Nine of Cups di sini. Dan Nine of Pentacles. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Scorpio, di sini kalau aku lihat ada The Magician, ada The Tower ya. Di sini sebenarnya kalau ada kemungkinan sebenarnya kepribadian kamu dan kepribadian dia itu agak berbeda ya. Cukup berbeda malah ya. Mungkin ada beberapa sisi yang benar-benar berlawanan gitu ya. Mungkin dari cara bersikap, cara bersifat, cara berkata, cara melihat suatu masalah dan sebagainya gitu ya. Sudut pandang terhadap dunia dan masih banyak hal gitu ya. Ada beberapa kepribadian kamu dan kepribadian dia yang benar-benar berbeda, dan itu termasuk di dalam kepribadian utama ya. Oke, memang yang menjadi ciri khas kamu sebagai seorang pribadi dan juga yang menjadi ciri khas dia nih sebagai seorang pribadi. Nah, itu sangat berbeda. Nah, pada awalnya di sini ada The Tower ya. Kalau aku lihat mungkin di awal pertemuan karena perbedaan tersebut terkesan pertemuan kalian yang di awal-awal itu terkesan agak intens ya, agak tegang gitu ya, karena saking banyaknya perbedaan, saking banyaknya perbedaan sudut pandang, banyak hal yang kalian agak susah nih mencari kesamaannya dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin di awal-awal kamu sempat pesimis gitu. Apakah kamu memiliki masa depan dengan dia? Apakah kamu bisa nanti pada akhirnya cocok dengan dia? Apakah dia pada akhirnya bisa mengerti kamu dan sebaliknya? Oke, jadi mungkin ada pikiran-pikiran yang sebenarnya kurang positif ya dalam pertemuan-pertemuan kalian yang pertama gitu ya. Nah, tapi memang seiring berjalannya waktu, karena sebenarnya kalian memiliki visi yang sama dalam suatu hubungan ya. Three of Wands ya. Di sini kalau aku lihat memang udah jelas ya, Three of Wands itu artinya visi ke depan ya, melihat dalam jangka panjang. Sebenarnya kalian sama-sama menginginkan hubungan dalam jangka panjang ya, hubungan yang tidak sebentar. Nah, mungkin kamu berpikir bahwa kalaupun kalian tidak cocok sebagai pasangan ataupun dalam suatu relationship, kamu menghargai ya, kamu berbesar hati lah istilahnya. Kamu berbesar hati untuk menerima perbedaan tersebut dan berusaha untuk paling tidak melihat dia sebagai teman di mana kamu bisa belajar gitu, dan dia juga melihat kamu seperti itu ya. Dia berbesar hati juga untuk menerima perbedaan sudut pandang antara kamu dan dia menganggap itu sesuatu yang bisa kamu pelajari nih satu sama lain gitu ya. Nah, karena kesamaan visi tersebut,
Dan kalian juga sama-sama memiliki visi ya, bahwa memang hubungan yang kalian inginkan itu perbedaan sebenarnya tidak menjadi soal gitu ya, selama kalian bisa saling berkompromi ya, saling mengadjust kalau misalkan dibutuhkan, bisa saling mengerti perbedaan gitu ya. Istilahnya kalian sebenarnya sama-sama berbesar hati gitu ya. Nah, karena kesamaan visi itulah kalau aku lihat sedikit demi sedikit, pada akhirnya kalian akhirnya bisa mentoleransi perbedaan yang ada di diri kalian masing-masing gitu. Jadi artinya kalian menerima perbedaan kalian, bahwa memang mungkin ada beberapa hal ataupun beberapa kegiatan yang mungkin tidak bisa kalian lakukan bersama karena memang kalian sangat berbeda di hal tersebut, misalkan begitu ya. Nah, tetapi itu tidak menjadi soal dan lama-kelamaan kalau aku lihat mulai timbul rasa nyaman di situ ya. Oke, di sini tentunya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya. Apakah kamu sedang dalam masa pendekatan ataupun kamu yang sudah berada dalam masa relationship. Karena sebenarnya kalian ini masih dalam proses ya, proses lebih mentoleransi perbedaan yang ada di diri kalian masing-masing seperti itu ya. Tapi yang pasti di sini adalah kalian sudah melewati tahap di mana perbedaan-perbedaan tersebut itu sudah berhasil kamu terima sebenarnya. Oke, jadi kedepannya kalau aku lihat ini hubungan ini kalau memang bisa berlanjut, kamu sudah mengatasi hal yang paling rumit sebenarnya, yang paling rumit diselesaikan dalam suatu hubungan, yaitu mengatasi perbedaan. Jadi sebenarnya kamu sudah melewati hal itu. Oke, tentunya nanti kedepannya disesuaikan dengan kemantapan hati kamu dan dia. Oke, atau ke arah mana hubungan ini pada akhirnya kalian ingin bawa bersama. Seperti itu ya. Oke, di sini kita ada Nine of Cups sama Nine of Pentacles. Di sini kalau aku lihat sebenarnya bisa salah satu pihak ya, bisa kamu, bisa dia, ataupun bisa kalian berdua. Sebenarnya sudah sama-sama stabil ya secara emosional di sini Nine of Cups. Oke, artinya sudah bukan berarti stabil nggak bisa marah ataupun nggak bisa ngambek ataupun nggak bisa ngamuk, bukan seperti itu. Tetapi kamu sudah lebih mengerti ya bagaimana caranya mengontrol emosi kamu. Ketika kamu sedang moodnya kurang bagus ataupun kamu suasana hatinya sedang kurang baik, kamu tahu nih bagaimana cara mengontrol emosi kamu agar kamu tidak bertindak ataupun berkata sesuatu yang sebenarnya tidak kamu maksudkan. Oke? Atau pada masalah-masalah tertentu kamu tahu nih bagaimana menyelesaikannya dengan kepala yang lebih dingin ya, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu tarik urat, tidak perlu berargumen ataupun mempertahankan pendapat, tetapi justru bisa lebih saling menghargai. Dan dia pun demikian seperti itu ya. Sebenarnya kalian itu sudah sama-sama stabil secara emosional gitu ya. Sudah jauh lebih dewasa secara emosional, oke? Terlepas dari berapapun umur kalian, oke? Karena sekali lagi belum tentu ya umur seseorang yang sudah dewasa tingkat emosionalnya juga sudah lebih dewasa. Itu belum tentu ya, karena kadang kala tingkat emosional itu nggak sejalan nih dengan umur seseorang, oke? Jadi kalau aku lihat di sini, aku benar-benar salut sih sama kamu kalau aku lihat ya. Entah kamu masih muda ataupun mungkin kamu sudah cukup dewasa, tapi memang dari pengalaman-pengalaman masa lalu kamu itu yang sudah membuat kamu menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa secara emosional. Oke, dan mungkin mudah-mudahan dia pun seperti itu ya. Di sini ada Nine of Pentacles juga ya. Mungkin juga salah satu pihak, bisa kamu bisa dia juga sedang fokus dalam karirnya, dalam bisnisnya, dan memang sudah berada dalam tahapan menuju tahap di mana sudah lumayan mapan lah seperti itu ya, Nine of Pentacles. Istilahnya paling tidak sudah lumayan potensial untuk menafkahi lah istilahnya gitu, ataupun minimal mencari penghasilan sendiri seperti itu ya. Istilahnya lebih mandiri, oke? Bisa salah satu pihak ya. Kalaupun ini salah satu pihak ya, misalkan pihaknya kamu ataupun pihaknya dia, di sini juga kalian bisa saling mensupport ya. Oke, artinya yang misalkan salah satu pihak lebih mapan secara finansial dan salah satu pihak lebih mapan secara emosional, maka pihak tersebut bisa lebih mengerti ya, lebih mengayomi istilahnya. Oke, tentunya ini terlepas dari apakah kamu cewek ataupun cowok ya. Oke, istilahnya di sini kalian bisa berkolaborasi lah, kolaborasi dengan seimbang ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi hubungan kalian ini sebenarnya kalau aku lihat memang sangat worth untuk coba dilanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius, oke? Karena kamu sudah mengatasi masalah yang paling sulit dan juga sebenarnya kamu sudah sangat stabil secara emosional kalian berdua, gitu ya. Oke, tinggal kemantapan hati kamu dan si dia tentunya.
Oke, kita akan lihat dulu 5 kartu berikutnya ya untuk melihat kira-kira apakah ada hal lain yang bisa kita ketahui nih mengenai hubungan masa depan kamu dan dia. Ataupun saran, nasihat, kiat-kiat yang bisa diberikan semesta nih mengenai kelangsungan hubungan kamu dan dia di masa depan. Oke, ada Seven of Swords, ada King of Swords. Oke. Page of Swords, Queen of Wands, dan Four of Wands. Oke. Bottom of the deck kita ada Six of Cups. Oke, Six of Cups. Iya. Oke, untuk teman-teman Scorpio, kita lihat ya di 5 kartu di bawah ya. Ada Seven of Swords, ada King of Swords, dan Page of Swords ya. Di sini mungkin lebih kepada saran ya, saran yang bisa diberikan kepada semesta agar kelangsungan hubungan kamu dan si dia lebih lancar ke depannya. Seven of Swords, jika memang kalian sudah melanjutkan nih ke jenjang yang lebih serius ya, entah kalian yang sedang PDKT berarti melanjutkan ke jenjang relationship ataupun pacaran, dan untuk kalian yang sedang dalam suatu hubungan berarti melanjutkan ke jenjang pernikahan seperti itu ya. Jika memang sudah ada niat gitu ya, sudah ada rencana untuk ke arah situ, benar-benar kamu harus memberanikan diri untuk melepaskan masa lalu kamu di sini ya, Seven of Swords. Oke, artinya memang sepenuhnya move on lah ya istilahnya gitu. Bukan berarti aku bilang kamu belum move on ataupun kamu masih mau balikan sama mantan kamu, bukan. Nah, tetapi di sini ada kecenderungan di mana kamu mungkin secara sadar ataupun nggak sadar membandingkan sedikit ya, sedikit banyak terhadap sifatnya dia, kepribadiannya dia dengan orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu di masa lalu. Karena itu di sini ada Seven of Swords. Oke, kamu masih sering melihat ke belakang. Mungkin ada beberapa sifatnya ataupun sikapnya yang agak berbeda nih dengan orang yang pernah dekat nih dengan kamu di masa lalu. Dan mungkin secara nggak sadar kamu membandingkan sifat ataupun kepribadian tersebut. Nah, sebenarnya itu hal yang agak kurang baik ya. Karena berarti di satu sisi berarti kamu berusaha menyamakan ataupun secara nggak sadar berusaha untuk mengubah dia agar sama dengan orang yang pernah dekat dengan kamu di masa lalu. Karena kamu masih membandingkan. Oke? Nah, disinilah kamu perlu keberanian. Kamu juga perlu pikiran yang istilahnya apa ya, pikiran yang benar-benar bulat ya, tekad yang bulat bahwa kamu melihat orang yang ada dengan kamu sekarang, yang si dia yang kamu fokuskan ini adalah memang orang yang 100% berbeda dengan orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu di masa lalu. Mungkin memang ada beberapa kepribadiannya yang sama, mungkin juga ada beberapa kepribadiannya yang berbeda dengan orang yang dulu pernah dekat sama kamu. Tetapi itu sama sekali jangan menjadi alasan untuk kamu membandingkan kepribadian ataupun sifat dia yang ada sekarang dengan yang pernah singgah ya istilahnya di hidup kamu di masa lalu. Kamu harus sadar bahwa mereka berdua adalah orang yang berbeda dan kamu memiliki rasa ataupun menyayangi orang yang ada sekarang karena memang kualitas yang ada dalam diri dia. Bukan karena kualitas yang ada dalam diri dia yang mirip dengan orang yang ada di masa lalu. Seperti itu. Oke, hanya dengan demikian kamu bisa terbebas ya dari belenggu masa lalu kamu dan benar-benar bisa happy ya, benar-benar bisa senang, istilahnya benar-benar bisa memberikan sepenuh hati kamu untuk hubungan ini. Oke? Memang nggak mudah sih karena ada kecenderungan mungkin karena zodiak kamu Scorpio ya, yang memang benar-benar memakai hati ya ketika memang kamu sudah jatuh hati sama seseorang, sehingga memang perlu waktu ya, tentunya nggak mudah untuk sepenuhnya move on ya. Tapi pastinya bukan berarti melupakan orang yang dulu pernah dekat dengan kamu, bukan melupakan sepenuhnya, karena itu aku yakin juga mustahil ya sebenarnya kita langsung melupakan gitu aja. Tetapi yang paling penting adalah kita benar-benar sudah menerima bahwa orang itu pernah menjadi masa lalu. Yang terpenting adalah masa sekarang, seperti itu ya. Jadi kamu istilahnya lebih fokus terhadap masa sekarang dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, seperti itu. Oke. Dan di sini ada Queen of Wands sama Four of Wands ya. Ini juga aku lihat lebih ke saran ya. Pastikan ketika kamu ada konflik ataupun perbedaan pendapat, selisih pendapat ya, sedikit-sedikit cekcok lah ya dengan orang yang kamu fokuskan sekarang, pastikan benar-benar menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin ya. Oke, ketika memang mood kamu kurang bagus ataupun
suasana hati kamu lagi kurang baik, ya ada baiknya kamu menenangkan diri terlebih dahulu, dan juga dengan demikian juga dengan dia. Oke, mungkin kamu pergi kemana dulu, kamu hangout dulu dengan teman-teman kamu. Ketika kamu sudah lebih dingin, baru diskusikan secara baik-baik. Oke, dan ini di sini ada four of wands ya. Pastikan tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Oke, kamu boleh mencari saran, kamu boleh mencari nasihat dari keluarga ataupun teman-teman terdekat kamu ya, tetapi pastikan kamu menyelesaikannya berdua gitu ya, karena ini four of wands ya. Jadi benar-benar menyelesaikan segala sesuatunya itu berdua gitu ya. Oke, jadi nggak kamu menyuruh misalkan teman kamu yang ngomong sama dia, ataupun dia yang menyuruh keluarga dia yang ngomong sama kamu, membujuk kamu. Nah, ada baiknya jangan seperti itu. Oke, selesaikanlah masalah yang ada, ataupun konflik yang mungkin kalian hadapi itu memang secara berdua gitu ya. Nah, di situ hanya dengan demikian hubungan kalian tuh bisa menjadi semakin erat, karena itu menggambarkan kalian berdua juga sudah sama-sama dewasa dalam menyelesaikan konflik. Oke. Karena di sini kalau aku lihat hubungan yang benar-benar ideal sama kamu itu adalah justru hubungan yang bebas dari drama. Oke. Dan kalau kamu melibatkan pihak lain untuk campur tangan menyelesaikan konflik kamu, ataupun kamu menyelesaikan konflik tidak dengan kepala dingin, itu akan menambah drama. Oke, akan membuat konflik menjadi semakin parah, akan membuat tadinya mungkin hanya cekcok kecil menjadi cekcok besar, oke? Dan tentunya ini akan menguras energi mental kamu dan energi mental dia juga ya, energi mental kalian berdua pada intinya, dan kalian justru nanti akan menjadi tidak happy melihat hubungan ini menjadi suatu beban, bukan sebagai media pembelajaran dan media untuk berkembang satu sama lain seperti itu. Oke, jadi pastikan kamu membebaskan diri dari segala drama yang mungkin terjadi. Oke, hadapi semuanya dengan kepala dingin. Itu adalah kuncinya ya. Oke, di sini ada Six of Cups ya. Di sini kalau aku lihat sebenarnya hubungan kalian itu ketika kalian mudah-mudahan kalau ini resonate ya dengan situasi dan kondisi kamu, ketika kamu sudah berjalan dalam hubungan yang lebih serius, maka akan sangat banyak memori indah ataupun memori manis yang kamu buat bersama nantinya untuk dia. Oke. Mungkin memang ada cukup banyak aktivitas yang nggak bisa kamu lakukan berdua ya. Jadi mungkin ini jadi tantangan juga ya, karena memang ada perbedaan kepribadian ya di antara kamu ya. Kamu dan dia gitu ya. Nah, tapi tetap cobalah cari aktivitas lain yang bisa kalian nikmati berdua. Sesederhana apapun itu akan membuat memori yang sangat manis untuk kalian berdua. Oke? Karena memang kamu dan dia itu adalah tipe yang menyukai kesederhanaan juga ya kalau aku lihat di sini, karena Six of Cups itu biasanya lebih memori yang lebih ke arah kepada yang hal-hal sederhana gitu ya. Mungkin kalian jalan bareng, mungkin kalian makan bareng, itu aja udah sangat membuat kalian bahagia. Nah, pastikan kamu selalu meluangkan waktu lah untuk quality time berdua. Nah, oke, terlepas dari berapapun sibuknya rutinitas kalian berdua seperti itu ya. Nah, ketika kamu sudah membuat memori yang indah berdua, nah hubungan kalian tuh dijamin akan menjadi semakin langgeng dan semakin kuat di masa depan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Scorpio, mudah-mudahan resonate ya, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan untuk kamu untuk mengambil keputusan yang paling baik, agar kelangsungan hubungan kamu dan dia di masa depan menjadi semakin baik. Oke, good luck ya untuk kamu para Scorpio. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.